Gimana kalau ternyata kita diciptakan oleh astronot alien buat jadi budak penambang emas mereka di masa lalu? Ini bukan fiksi ilmiah loh, tapi cerita yang tertulis di Loh Tanah Liat Peradaban Paling Kuno di Dunia Kita. Semuanya berawal dari bangsa Sumeria di Mesopotamia, sekitar 4500. Sebelum Masehi, peradaban canggih pertama. Mereka meninggalkan 14 loh tanah liat bertuliskan aksara paku yang menyimpan sebuah rahasia besar umat manusia. Tulisan itu bercerita tentang para dewa mereka, yang mereka sebut sebagai Anunnaki, datang dari langit yang jauh. Para Anunnaki ini berasal dari sebuah planet bernama Nibiru, yang berada di ujung tata surya kita yang gelap sekali. Setiap 3.600 tahun, planet misterius Nibiru ini mendekati orbit bumi dengan sangat perlahan dan pasti. Di planet asal mereka, atmosfernya rusak parah, membuat kehidupan di sana menjadi semakin sulit dari hari ke hari. Solusi satu-satunya untuk memperbaiki planet mereka adalah dengan menggunakan elemen emas dalam jumlah sangat besar. Celakanya, emas merupakan sumber daya yang super langka di Nibiru, sehingga mereka harus mencari ke planet lain. Sekitar 445.000 tahun yang lalu, mereka pun tiba di bumi sebagai astronot pertama kita. Saat itu, bumi masih dihuni oleh hewan-hewan purba dan belum ada peradaban manusia yang kita kenal sama sekali. Mereka mendarat di Mesopotamia dan membangun sebuah kota yang sangat megah bernama Eridu dengan teknologi mereka. Dan di kota itu, mereka juga menciptakan sebuah taman yang luar biasa indahnya, penuh buah-buahan dan disebut Eden. Untuk pekerjaan berat menambang emas, mereka membawa ras budak alien lain dari planet berbeda, yaitu Igigi. Setelah bertahun-tahun kerja paksa yang melelahkan, para Igigi akhirnya memberontak melawan Tuan Anunnaki mereka. Pemberontakan ini memicu perang pertama di planet bumi, yang berakhir dengan kekalahan telak kaum Igigi yang malang. Karena itu, para Anunnaki jadi kehilangan tenaga kerja, dan mereka butuh solusi baru untuk melanjutkan penambangan. Akhirnya, Dewa Enki punya ide brilian, yaitu menciptakan ras pekerja baru yang lebih patuh dan lebih mudah diatur. Mereka memutuskan untuk menggabungkan genetika mereka sendiri dengan leluhur manusia purba yang sudah ada di bumi. Eksperimen genetika ini awalnya tidak berjalan mulus, bahkan sempat menghasilkan makhluk-makhluk aneh dan gagal. Makhluk-makhluk itu punya kekuatan super, tapi sayangnya mereka sama sekali tidak memiliki kecerdasan yang cukup. Tapi setelah beberapa kali percobaan, akhirnya lahirlah kombinasi genetik yang sukses, yang mereka sebut Adamu. Inilah awal mula penciptaan ras manusia modern, sebuah ras hibrida yang diciptakan untuk menjadi para pekerja. Dibanding manusia, para Anunnaki punya postur yang sangat tinggi dan besar, bahkan seperti para raksasa perkasa. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai berkembang dan belajar banyak hal langsung dari para dewa Anunnaki itu. Manusia diajari cara bercocok tanam, membangun rumah dari tanah liat, dan bahkan diizinkan tinggal di kota Eridu. Para Anunnaki menyukai ciptaan mereka, tapi ada satu aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar oleh umat manusia. Manusia dilarang keras untuk berkembang biak, karena jumlah mereka harus selalu bisa dikendalikan oleh para dewa. Akan tetapi, manusia melanggar perintah itu dan mulai bereproduksi dengan sangat cepat, menyebabkan ledakan populasi. Karena populasi yang terlalu padat, banyak manusia akhirnya diusir dari kota Eridu dan Taman Eden yang indah itu. Mereka yang diusir harus hidup di pengasingan dan memulai peradaban mereka sendiri di luar pengawasan para dewa. Setelah ribuan tahun berlalu, planet Nibiru kembali mendekati bumi dalam siklus orbitnya yang sangat panjang itu. Medan gravitasi Nibiru yang super kuat ternyata membawa dampak bencana yang luar biasa bagi planet bumi kita ini. Temperatur planet meningkat drastis, membuat semua gletser di kutub mencair dengan sangat cepat dan mengerikan. Akibatnya, permukaan air laut naik secara global, dan hujan lebat turun tanpa henti selama berhari-hari lamanya. Sebuah banjir dahsyat yang luar biasa besar melanda seluruh bumi, menenggelamkan hampir semua daratan yang ada. Kota Eridu yang megah pun ikut tenggelam, memaksa para Anunnaki untuk menyelamatkan diri mereka dari bencana. Mereka menciptakan bahtera-bahtera raksasa yang bisa mengapung di atas air, atau mungkin kapal luar angkasa.
Setelah bencana banjir besar itu mereda, kota mereka hancur lebur dan mereka pun membuat keputusan besar. Akhirnya, para Anunnaki memutuskan untuk meninggalkan bumi dan kembali ke planet asal mereka, Nibiru, untuk selamanya. Tapi sebelum benar-benar pergi, mereka mewariskan banyak sekali pengetahuan canggih kepada manusia yang selamat. Mereka mengajari manusia tentang arsitektur, matematika, musik, dan berbagai ilmu pengetahuan alam yang lainnya. Mereka juga mengajarkan cara membentuk pemerintahan, di mana para pemimpinnya harus menjaga garis keturunan Anunnaki. Para pemimpin terpilih ini dianggap punya darah murni dan berhak untuk memerintah manusia-manusia yang lainnya. Terakhir, mereka memerintahkan pembangunan kuil-kuil dan piramida yang selaras dengan rasi bintang di langit. Bangunan-bangunan kuno itu dimaksudkan untuk menjadi penunjuk arah bagi mereka jika suatu hari nanti kembali. Kisah ini meninggalkan pertanyaan besar. Apakah mereka benar-benar sudah pergi atau masih mengawasi kita dari jauh? Menurut kalian, gimana ceritanya? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Jangan lupa juga buat suka, bagikan, dan berlangganan channel ini biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya.